Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat onlineku dimanapun berada. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Kali ini mumpung ada kesempatan, aku mau membalas komen dari Mbak Kathy. Sebenarnya ini udah lama sih, cuman aku belum sempat untuk menjawabnya. Kalau dijelaskan dengan tulisan kan kadang kurang paham juga. Intinya Mbak Kathy itu bertanya, saya kalau pegang HP pakai tangan kiri sering merucut. Tangan kiri berarti lemah seperti aku yang kena sisi kirinya. Jadi mungkin genggamannya belum kuat. Sering lepas, merucut itu lepas. Karena tangan kiri masih kebas, sekarang malah seperti kesetrum dan jari-jarinya suka kejang atau kaku. Ayo kita bahas bersama-sama, yuk kita saling tukar pengalaman. Jadi gini Mbak Kathy, mungkin ada teman-teman stroker lain juga yang punya keluhan sama atau punya permasalahan sama. Ini sekedar masukanku atau sekedar berbagi tips yang pernah aku rasakan ya. Aku nggak mau sok pintar karena emang aku juga stroker, bukan dokter atau bukan bukan orang pinter. Jadi kalau masalah kebas, kesemutan itu bisa jadi ada faktor asam uratnya kita lagi naik, kolesterol naik, atau kita bisa juga HB-nya yang rendah, hemoglobinnya itu rendah, itu juga berbahaya. Hemoglobin itu kita kekurangan zat besi. Biasanya aku gitu kalau pas ini pengalaman, kalau pas sering mau donor darah, aku sering rendah di HB-nya. Padahal HB itu bagus banget untuk nutrisi atau gizi di tubuh kita. Itu bisa menghasilkan sel darah merah yang bagus dan aku kurang paham. Intinya kalau kalian pengen tahu manfaat hemoglobin atau HB itu untuk tubuh apa, silahkan searching aja di Google. Nanti aku salah jawabnya karena emang aku nggak begitu paham, tapi tahu sedikit. Jadi misal kita kekurangan zat besi, efek sampingnya itu di tubuh kita, tangan sering kayak keringgingan, kesemutan, itu bisa jadi karena kita kekurangan zat besi, HB kita rendah, ngantuan atau ngantuan bahasa Indonesianya apa? Bawaannya pengen tidur mulu, males-males gitu, alas-alasan. Nah, kita bisa tuh konsumsi seperti kacang-kacangan, terus daging merah atau ati, bayam, sayurannya kayak gitu, terus buah bit atau banyak banget ya yang mengandung buah-buahan, sayuran atau makanan yang mengandung zat besi. Makanya kalau ada teman yang komen kalau pas aku makan terus ngelarang jangan makan daging merah, itu berbahaya. Berbahaya gimana, wong tubuh kita aja butuh kok, butuh gizi, butuh protein. Otot kita juga butuh itu untuk sel-sel darah kita. Jadi makan daging merah itu nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak duitnya bikin kosong, terus kolesterolnya yang naik. Terus sayuran sih aman-aman aja. Kan ada yang makan sayuran bayam katanya pegel-pegel, padahal itu bagus juga. Kacang-kacangan banyak yang menghindari, katanya takut kolesterol naik lah, takut asam urat naik lah. Ya kalau makannya banyak jelas naik lah. Makanya kita sesuaikan dengan porsi kita aja. Kacang-kacangan tuh aku sering makan, kadang banyak malahan. Kalau suamiku makan dikit katanya udah pegel-pegel badannya, asam uratnya naik. Alhamdulillah aku aman. Saran aku buat Mbak Kathy atau teman-teman stroker yang lain yang punya masalah sama, sarannya kalau pas kita kontrol ke dokter, sekalian kita konsultasi permasalahan yang kita rasakan tuh apa, biar nanti dikasih solusi. Misal kita itu tadi kesemutan, terus kebas-kebas atau apalah gitu, pegel-pegel atau nyeri, kalau kita konsultasikan nanti dikasih obat. Tenang aja, obatnya tuh gak minum tiap hari. Aku tuh banyak obatnya tuh, jadi tiap ada keluhan aku konsultasi solusinya gimana. Kalau dikasih obat, oke, aku terima obatnya. Kalau misal ada alarm dari tubuh, misal aku ngerasain kok aku kesemutan ya, kok aku merasa tengkuknya gini kebal gitu, terus berat, kok aku lemes ya, kayak ngantuk, bawanya pengen rebahan. Nah, aku minum obat yang dari dokter, tapi aku searching dulu ini manfaatnya untuk apa aja, untuk kesehatan gimana.
itu pasti aku minum. Jadi kalau HB itu bisa dengan minum vitamin apa ya, vitamin B itu loh. Kalau aku dikasihnya apa ya, lupa, bentar aku cari dulu. Oke, mungkin penjelasanku cukup sekian dulu ya Mbak Kety. Semoga Mbak Kety paham dan teman-teman stroker juga paham. Intinya kalau kita ada keluhan, larinya ke ke tempat yang tahu tentang kesehatan kita atau konsultasi ke dokter saraf. Jangan minum atau makan yang sembarangan. Misal kita dikasih tahu teman, kalau kamu pengen nggak, aduh, Tara, ini obatku yang dari rumah sakit, dari dokter saraf, mecobalamin. Ini vitamin B12. Tapi kalau nggak minum ini nggak masalah, kita bisa konsumsi yang aku sebutkan tadi, kayak bayam, kacang-kacangan, daging merah, itu bisa untuk sel darah merah kita biar bagus. Kalau mecobalamin ini kan fungsinya untuk saraf tepi, vitamin untuk saraf tepi. Semoga teman-teman tahu penjelasanku ya. Kalau ngomongnya berlipat dimaklum, wong stroker kok. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe channel Mak, silahkan subscribe. Loncengnya dinyalain tuh, notifnya dinyalain. Biar siapa tahu Mak pas posting sesuatu yang bermanfaat, kalian langsung tahu.